Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Di sini kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Gizi Protein. Maaf, ada kendala sedikit. Kami beranggotakan saya sendiri, Febiana Vita Istanggang, lalu ada Anastasia Brenda Kristi, ada Agnes Kartika Widya, Irma Septiananda Fatlan, dan ada Nora. Yang akan kami bahas di sini ada definisi dari protein, macam-macam pengolahan protein, faktor yang mempengaruhi zat nilai gizi protein, dan faktor penyebab hilangnya zat gizi protein. Definisi protein. Protein adalah nutrisi yang ditemukan di seluruh tubuh termasuk tulang, kulit, otot, dan rambut. Protein terdiri atas bahan pembangun yang dikenal dengan nama asam amino. Ada kurang lebih 20 jenis asam amino. 9 asam amino termasuk esensial dan 11 sisanya termasuk asam amino non-esensial. Protein merupakan senyawa penting yang memiliki banyak kegunaan. Fungsi protein antara lain untuk menghasilkan enzim dan hormon, memperbaiki sel, meningkatkan kekebalan tubuh, dan lain sebagainya. Macam-macam pengolahan protein. Yang pertama ada penggorengan. Di tingkat rumah tangga, proses pemasakan dengan menggoreng termasuk sering dilakukan. Suhu menggoreng biasanya mencapai 160 derajat Celcius. Oleh karena itu, sebagian zat gizi diperkirakan akan rusak, di antaranya vitamin dan protein. Tujuan dari pernah dilakukan penelitian pada kasus ini untuk menghitung dan melihat apakah proses pemasakan menggunakan panas dengan cara menggoreng menurunkan kandungan zat gizi dari bahan pangan sumber protein hewani dan nabati, yaitu daging ayam potong, ikan kembung basah, tempe, dan tahu. Bahan kimia yang digunakan untuk analisis kadar protein adalah asam sulfat 98%, katalis tablet merkuri, BDH atau N2SO4, dan 0,1 gram merkuri. Larutan NaOH 60%, indikator metil merah dan metil biru, perbandingan 2:1, larutan HCl 0,1, N, asam borat 0,3%. Proses penggorengan penurunan kadar protein lebih besar dibandingkan dengan perebusan. Ini kita ambil dari jurnal dari penelitian. Pada bahan pangan yang digoreng, penurunan kadar protein tertinggi terjadi pada ikan kembung, yaitu 5,24%, diikuti oleh tahu 3,99%, kemudian ada tempe 3,61%, dan terendah pada ayam potong 2,97%.
Pada penggorengan, kadar protein yang didapat adalah kadar protein terendah dari semua pengolahan. Hal ini dikarenakan suhu yang digunakan dalam penggorengan sangat tinggi dan panas yang sangat tinggi. Semakin tinggi suhu yang digunakan, mengakibatkan kadar protein pada Macam-macam pengolahan protein. Perebusan. Merebus adalah metode memasak makanan dengan memanaskan air atau kaldu sampai mendidih. Setelah mendidih, bisa memasukkan makanan ke dalam air hingga matang merata. Terlihat bahwa retensi protein bahan pangan yang mengalami proses perebusan lebih tinggi dibanding bahan pangan yang digoreng. Pada bahan pangan yang direbus, potensi protein tertinggi terjadi pada tempe, yaitu 92,57%, dan yang terendah terjadi pada tahu, yaitu 73,1%. Sedangkan pada bahan pangan yang digoreng, retensi protein tertinggi terjadi pada ayam potong, yaitu 84,13%, dan terendah pada tahu, yaitu 71,10%. Penjelasan ini diambil dari jurnal yang sama dengan metode penggorengan. Macam-macam pengolahan protein selanjutnya yaitu pemanggangan. Pemanggangan dapat dilakukan dengan cara dibakar langsung di atas api dengan menggunakan alat, juga bisa dilakukan dalam oven. Ketika lemak dalam protein hewani yang dimasak menetes ke atas bara panas, asap yang terbentuk mengandung zat yang disebut hidrokarbon aromatik polisiklik atau biasa disingkat dengan PAH. Yang asap akan terbawa pada bahan-bahan yang tengah dipanggang. Bahan pangan yang mengandung protein mengalami kerusakan ketika dilakukan proses pemanggangan yang terlalu lama. Reaksi antara protein dengan gizi merupakan sumber utama penyebab menurunnya nilai gizi protein selama pengolahan dan penyimpanan. Reaksi Maillard ini dapat terjadi pada waktu pembuatan dalam proses pembakaran roti, produksi breakfast sereal seperti serpihan jagung, beras, gandum, dan lain-lain, dan pemanasan daging bila terdapat bahan pangan nabati. Penelitian, panas yang digunakan dalam pemanggangan daging cukup tinggi, yaitu 120 derajat Celcius dalam waktu hanya 10 menit, daging mengalami proses penurunan daya cerna enzim. Hal ini telah terbentuknya melanoidin sebagai hasil akhir dari reaksi Maillard yang ditandai dengan warna coklat dapat dicerna oleh enzim pencernaan, sehingga nilai kecernaan daging panggang 59,73% sangat rendah bila dibandingkan dengan kecernaan daging segar yang mencapai 79,03%. Nilai kecernaan panggang yang rendah ini menyebabkan daging panggang dikategorikan menjadi pangan yang memiliki kualitas protein yang rendah. Selanjutnya yaitu faktor yang mempengaruhi nilai gizi. Mohon maaf, maksud saya nilai zat gizi. Yang pertama yaitu penyimpanan. Penyimpanan yang salah dapat mempengaruhi kandungan zat gizi pada protein dan dapat mengakibatkan kerusakan pada protein. Dikarenakan adanya mikroorganisme seperti bakteri atau jamur yang tumbuh pada bahan makanan. Yang kedua ada pengolahan. Protein dapat diolah dengan berbagai cara. Namun jika pada pengolahannya terlalu terpapar panas atau suhu yang tinggi, maka kandungan protein pada bahan pangan dapat rusak dan hilang. Yang ketiga ada pengawetan. Pengawetan dapat
mempengaruhi kandungan zat gizi protein pada pangan dikarenakan pengawetan makanan yang salah atau tidak berhasil dapat menimbulkan mikroorganisme yang tidak diinginkan dan menimbulkan berkurangnya kandungan protein yang hilang. Selanjutnya ada faktor penyebab hilangnya zat gizi protein. Yang pertama ada perubahan fisik pada bahan pangan umumnya disebabkan karena adanya pengaruh dari perubahan lingkungan tempat bahan pangan tersebut disimpan. Perubahan fisik bahan pangan ditandai dengan adanya perubahan kandungan air atau pH bahan pangan serta cacat pada bahan pangan tersebut. Yang kedua ada perubahan biologis. Perubahan biologis dapat disebabkan oleh organisme mikroskopis seperti serangga dan tikus, atau mikroorganisme seperti bakteri, jamur, atau yeast. Yang terakhir ada perubahan kimia. Perubahan kimia dapat terjadi akibat aktivitas alami yang terjadi bahan pangan alami. Perubahan kimia dapat bersifat enzimatis dan non-enzimatis. Perubahan kimia di tipe enzimatis umumnya dijumpai pada buah dan sayuran. Dari presentasi yang sudah dipaparkan, kami mengambil kesimpulan bahwa protein merupakan suatu nutrien yang sangat penting bagi tubuh, karena memiliki fungsi dalam pertumbuhan dan generasi sel, perbaiki jaringan, pertahanan tubuh, dan sebagai material utama untuk pembentukan enzim serta hormon. Cara termudah untuk mencukupi kebutuhan protein sehari-hari adalah dengan mengkonsumsi produk berbahan dasar daging, telur, ikan, atau produk-produk hasil olahan susu. Produk olahan kacang kedelai seperti tempe dan tahu sangat dianjurkan untuk dikonsumsi karena kandungan proteinnya sangat tinggi. Protein hewani segar seperti daging dan ikan umumnya dikonsumsi sesaat setelah diperoleh dari sumbernya. Protein hewani tersebut cepat mengalami pembusukan, sehingga harus segera diolah untuk dikonsumsi. Pengolahan protein hewan juga harus diperhatikan, karena apabila tidak dimasak secara benar dan matang, maka ada kemungkinan daging atau ikan tersebut telah terkontaminasi oleh bakteri pembusukan. Demikian presentasi dari kelompok kami. Ini untuk daftar pustakanya. Kepada kelompok 2 dan 3, diminta dengan sangat untuk memberikan tanggapannya, dan jika ada teman-teman yang ingin bertanya, kami buka sesi tanya-jawab, boleh open mic-nya atau bertanya di kolom chat. Terima kasih.
Untuk kelompok 2 dan 3, apakah kalian ingin menanggapi hasil dari presentasi kelompok kami? Baik, menunggu tanggapan dari kelompok 2 dan 3, izinkan kami untuk menjawab pertanyaan yang sudah ada di dalam kolom chat. Saya izin menjawab pertanyaan dari Lucy Eka Wahyuni. Menurut kalian, metode pengolahan apa yang minim kerusakan kandungan protein? Seperti metode pengolahan yang sudah kami paparkan tadi dan sudah teman-teman lihat, untuk semua metode yang digunakan itu, untuk minim kerusakan itu tergantung pada kita. Bagaimana cara kita mengolah. Misalnya saja pada penggorengan, kita harus tahu dulu karakteristik pada protein ini. Protein ini kan tidak tahan panas. Jadi untuk penggorengan, itu kita harus bisa meminimalisirnya dengan cara mengkecilkan apinya, jadi apinya itu tidak terlalu besar. Begitu juga pada pengolahan yang lainnya. Jadi, untuk semua metode itu tidak ada, metode apa sih, yang lebih minim kerusakannya, semua metode itu bisa diminimalisirkan kerusakannya, tergantung oleh kita, bagaimana kita mengolah, bahan pangan tersebut. Yang saya maksud ini bahan pangan yang mengandung protein. Bagaimana sih, apa bisa diterima? Izin masuk menjawab pertanyaan dari Miftahul Abah. Benarkah teknik memasak dapat membuat protein hilang? Pada dasarnya, protein adalah zat gizi yang cukup stabil jika terkena panas, tidak seperti vitamin atau mineral yang bisa langsung hilang bila dimasak. Protein tidak akan berkurang terlalu banyak. Meskipun berkurang jumlahnya di dalam makanan, hal tersebut tidak akan membuat nilai gizinya hilang. Pernah disebutkan jika teknik memasak dengan merebus akan menyebabkan penurunan jumlah protein yang lebih banyak ketimbang dengan pemanggangan atau pengukusan. Namun sekarang ini telah terbukti bila teknik memasak tidak mengakibatkan makanan kehilangan protein dalam jumlah banyak. Justru suhu dari proses pemasakan yang mempengaruhi struktur serta jumlah protein. Apakah bisa diterima, Miftah? Izin menjawab pertanyaan dari Putri Twire. Apa itu reaksi Maillard dalam pengolahan protein? Reaksi Maillard adalah suatu reaksi kimia antara gula produksi dengan asam amino saat terjadinya pemanasan pada makanan, sehingga menyebabkan warna pada makanan berubah menjadi kecoklatan. Apakah bisa diterima, Putri?
Baik, sama-sama Putri Tiri. Baik, untuk pertanyaan yang ada di kolom chat sudah terjawab semuanya. Apakah ada teman-teman yang ingin bertanya lagi? Lalu untuk kelompok 2 dan 3, apakah ada tanggapan untuk kelompok kami dari hasil yang kami paparkan? Izin masuk, saya Zihan dari kelompok 3, mau menambahkan materi yang dipaparkan dari kelompok 1, yaitu manfaat dari mengonsumsi protein. Yang pertama ada sebagai sumber energi. Protein merupakan salah satu sumber energi yang penting bagi tubuh selain lemak dan karbohidrat. Sama dengan karbohidrat, protein mengandung 4 kalori per gramnya, sedangkan lemak memasuki energi lebih banyak, yakni 9 kalori per gram. Yang kedua, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh. Protein adalah batu bata yang berperan besar dalam menyusun hampir semua bagian tubuh kita. Misalnya otot dan tulang, jantung, paru-paru, otak, kulit, dan rambut. Yang ketiga, membentuk antibodi. Protein membantu tubuh membentuk imunoglobulin yang bisa dikenal sebagai antibodi. Yang keempat, membentuk enzim dan hormon. Enzim merupakan jenis protein yang ditemukan di dalam sel. Enzim bertanggung jawab terhadap banyak sekali reaksi biokimia yang terjadi di dalam tubuh. Misalnya untuk kontraksi otot, menghancurkan racun, dan mencerna makanan. Terima kasih. Terima kasih Zihan untuk tambahannya. Apakah dari kelompok lain ada yang menanggapi, menambahkan? Teman-teman, apakah masih ada yang ingin bertanya atau ingin menanggapi? Jika tidak ada, saya akan menutup presentasi dari kelompok 1. Untuk kelompok 2, apakah ada yang ingin ditanggapi? Izin masuk sudah tidak ada, Via. Baik, terima kasih semuanya. Saya mohon maaf sebelumnya, sebelum kami menutup presentasi kelompok kami. Di sini saya ingin menyimpulkan dari 3 pertanyaan. Kesimpulannya adalah teknik memasak tidak begitu mempengaruhi hilangnya protein, namun suhu pemasakannya yang mempengaruhi nilai protein tersebut. Lalu untuk metode pengolahan semuanya itu dapat meminimalisirkan kerusakan, tergantung bagaimana suhu pada pengolahan tersebut. Lalu untuk reaksi Miller adalah suatu reaksi kimia antara gula reduksi dengan asam amino dengan adanya pemanasan yang menyebabkan warna pada makanan berubah menjadi kecoklatan. Kemudian dari tanggapan yang diberikan Jihan tadi, kami dapat mengetahui berbagai fungsi protein, tambahan berbagai fungsi protein seperti sebagai sumber energi, membangun dan memperbaiki jaringan tubuh, membentuk antibodi, membentuk enzim dan hormon. Demikian presentasi dari kelompok kami.
Kami semua mohon maaf jika ada salah kata yang telah kami lakukan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami yang berjudul Pengaruh Pengolahan Terhadap Nilai Gizi Karbohidrat, yang beranggotakan adalah Bintari, Dinda, Emilia Diramawati, Tesaronika Oktia Marlina. Next. Pengertian karbohidrat. Karbohidrat adalah sumber kalori utama yang murah dan juga menghasilkan serat-serat atau dietary fiber yang berguna bagi pencernaan. Karbohidrat mempunyai peranan penting dalam menentukan karakteristik bahan makanan, misalnya dari rasa, warna, tekstur, dan lain-lain. Karbohidrat berguna untuk mencegah tumbuhnya ketosis, memecah protein tubuh yang berlebihan, kehilangan mineral, dan berguna untuk membantu metabolisme lemak dan protein. Karbohidrat dalam bahan pangan. Ditinjau dari nilai gizinya, karbohidrat dalam bahan pangan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu seperti karbohidrat yang dapat dicerna sama karbohidrat yang tidak dapat dicerna. Kalau karbohidrat yang dapat dicerna seperti monosakarida atau glukosa, fruktosa, galaktosa, disakarida, sukrosa, maltosa, laktosa, serta pati. Dan kalau karbohidrat yang tidak dapat dicerna seperti oligosakarida, penyebab flatulensi, takiosa, rafinosa, dan verbakosa, serta serat pangan atau dietary fiber yang terdiri dari selulosa, pektin, hemiselulosa, gum, dan lignin. Next. Pemasakan karbohidrat. Pemasakan karbohidrat diperlukan untuk mendapatkan daya cerna pati yang tepat karena karbohidrat merupakan sumber kalori. Pemasakan juga membantu pelunakan dinding sel yang sayuran dan memfasilitasi daya cerna protein. Bila pati dipanaskan, granula-granula pati membengkak dan pecah dan pati tergalatinisasi. Pati masak lebih mudah dicerna daripada pati mentah. Sedangkan serat pangan adalah bagian dari bahan pangan yang tidak dapat dihidrolisis oleh enzim-enzim pencernaan. Nilai kadar serta serat kasar biasanya lebih rendah dari serat pangan karena asam sulfat dan natrium hidroksida mempunyai kemampuan yang lebih besar dalam menghidrolisis komponen bahan pangan dibandingkan dengan enzim-enzim pencernaan. Next. Pengaruh pemenggangan terhadap karbohidrat. Terkait dengan terjadinya hidrolisis, sebagai contoh, pemenggangan akan menyebabkan gelatinisasi pati yang akan meningkatkan nilai cernanya. Sebaliknya, peranan karbohidrat sederhana dan kompleks dalam reaksi Maillard dapat menurunkan ketersediaan karbohidrat dalam produk-produk hasil pemenggangan. Proses ekstrusi HTST atau High Temperature Short Time dapat mempengaruhi struktur fisik granula pati mentah, membuatnya kurang kristalin, lebih larut air, dan mudah terhidrolisis oleh enzim.
Proses tersebut dikenali dengan istilah pemasakan atau gelatinisasi karena kondisi kelembatan rendah pada ekstruder. Gelatinisasi secara tradisional yang melibatkan perobekan atau swelling dan hidrasi granula pati tidak terjadi. Suatu penelitian telah dilakukan untuk mengukur hidrolisis tepung dan pati gandum secara in vitro menggunakan alfa amilase saliva dan secara in vivo dengan mengukur tingkat glukosa plasma dan insulin tikus percobaan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa proses ekstrusi membuat pati lebih peka terhadap alfa amilase bila dibandingkan dengan perebusan. Daya cerna pati secara in vitro. Yang pertama, dalam mode ini pati atau sumber karbohidrat dihidrolisis oleh enzim alfa amilase pada suhu 30 derajat Celcius dengan pH 7,0 selama 30 menit menyerupai kondisi dalam tubuh. Selanjutnya, maltosa hasil hidrolisis pati kemudian diukur jumlahnya menggunakan spektrofotometer setelah direaksikan dengan asam dinitrosalisilat sehingga dapat diukur pada 520 nm. Kadar maltosa diukur dengan menggunakan kurva standar maltosa murni. Kemudian daya cerna pati atau sumber karbohidrat dihitung sebagai persentase relatif terhadap pati murni. Aktivitas antimilase dari suatu sumber karbohidrat. 1. Dalam proses ini, aktivitas antiamilase ditetapkan berdasarkan daya penghambatan terhadap aktivitas enzim alfa amilase dalam menghidrolisis pati. 2. Setelah itu, aktivitas enzim amilase diukur dengan cara mengukur kemampuan hidrolisis fermentasi pati murni. 3. Semakin rendah jumlah maltosa yang termasuk dari hidrolisis pati, berarti semakin tinggi aktivitas antimilasenya. Berikut adalah daftar pustaka dari hasil kerja kelompok kami. Kelompok kami mempersilakan bagi yang ingin bertanya. Saya ingin menjawab pertanyaan dari Meliana Putri. Bagaimana cara tubuh menyesuaikan diri bila kekurangan karbohidrat? Apakah akan ada cadangan yang digunakan untuk memperoleh energi? Tubuh akan kehilangan energi dan menjadi lemas ketika tubuh kekurangan karbohidrat. Maka di sini akan terjadi penurunan gula darah dan semakin lama kita kekurangan karbohidrat akan terjadi penurunan berat badan. Ini disebabkan oleh karena tidak adanya karbohidrat sebagai energi tubuh, maka lemaklah yang menggantikan fungsinya. Maka dari itu lemak disebut sebagai cadangan energi tubuh. Apakah sudah jelas, Meliana?
Apa ada yang bertanya lagi atau ada yang ingin menanggapi dari kelompok 1, kelompok 2 dan 3? Mungkin Izin masuk. Di sini saya perwakilan dari kelompok 3 mau menanggapi dan menambahi untuk kelompok 4 tadi yang presentasi. Menurut kami dari kelompok 4 sudah baik PPT dan cara penyampaian materinya. Namun tadi ada beberapa komponen yang belum dijelaskan seperti daya cerna pati in vitro itu apa gitu. Nah, jadi di sini kami izin menambahkan kalau daya cerna pati in vitro adalah pengukuran daya cerna untuk melihat tingkat kemudahan suatu jenis pati untuk dapat dihidrolisis oleh enzim pemecah pati menjadi unit yang lebih kecil. Daya pati yang rendah menunjukkan bahwa pati sulit untuk dicerna, yang kemungkinan pada pati tersebut terdapat komponen yang sulit atau tidak dapat dicerna. Sudah itu saja dari kelompok kami, selebihnya sudah baik. Terima kasih. terima kasih dari kelompok 3 sudah menanggapi. Ini sudah semuanya, Ta. Kurang satu pertanyaan. Izin menjawab pertanyaan dari Brenda. Pada proses pemanggangan seperti roti akan terjadi proses Maillard. Apakah itu akan mengurangi zat gizinya atau semakin menambah zat gizinya? Reaksi Maillard adalah saat molekul gula sederhana dan protein dipanaskan pada suhu tertentu. Gula sederhana adalah hasil penguraian karbohidrat yang lebih kompleks. Bagaimana, Brenda? Terus jadinya dia zat gizinya berkurang atau semakin bertambah?
Izin menambahkan jawaban dari Bintari. Pada proses Maillard, untuk produk pangan, itu berfungsi untuk menghasilkan flavor atau aroma, namun dapat menyebabkan hilangnya ketersediaan asam amino dan kehilangan nilai gizi, serta dapat membentuk antinutrisi dan komponen toksik lainnya. Bagaimana, Brenda? Ya, terima kasih ya, Emilia. Apakah sudah terjawab semua pertanyaannya? Apa tidak ada yang ingin ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, saya tutup presentasinya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.